Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada siang hari ini yang mulai masuknya jam istirahat perkantoran nampak cukup ramai, namun tetap terbilang lancar dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan di jalan arteri dari Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang, maupun sebaliknya dalam keadaan kondusif lancar. Sedangkan untuk lalu lintas di ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Selipi maupun sebaliknya pun juga dalam keadaan cukup normal pada siang hari ini. Namun tetap dihimbau agar para pengendara dapat tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari arah exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, nampak relatif lancar. Sementara untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Harmoni di jalur arterinya dalam keadaan cukup ramai, terdapat ketersendatan dan juga antrian kendaraan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Mengingat cukup banyak truk muatan barang yang melintasi persimpangan tersebut, kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Jomin, Cikampek, Jawa Barat. Untuk kendaraan dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta maupun Cikampek dalam keadaan relatif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada siang hari ini. Sama halnya untuk lalu lintas dari arah Karawang atau Jakarta yang akan menuju ke arah Cirebon dalam keadaan relatif lancar. Tetap kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap pada jalur Anda, tidak berusaha untuk melawan arus dikarenakan hal tersebut cukup membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Untuk lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani, nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan namun masih tetap terbilang lancar mengingat di sana cukup dekat dengan pusat perbelanjaan di mana banyaknya kendaraan keluar masuk yang perlu Anda antisipasi dan juga terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan agar para pengendara dapat tetap berhati-hati serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Ya baik pemirsa, mengingat curah hujan belakangan ini terkhususnya di sekitar Jabodetabek tidak menentu, kami himbau kepada Anda para pengendara terkhususnya para pengendara sepeda motor saat turun hujan agar tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, turnamen bola voli Kapolda Kalteng Cup 2025 secara resmi digelar di Gor Serbaguna, Kota Palangkaraya pada Minggu 28 September 2025. Sebanyak 26 tim yang terdiri dari 16 tim putra dan 10 tim putri siap bertarung sengit memperebutkan gelar juara. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan resmi membuka turnamen bola voli Kapolda Kalteng Cup 2025 di Gor Serbaguna, Palangkaraya pada Minggu pagi. Turnamen bola voli Kapolda Kalteng Cup 2025 diikuti oleh 26 tim voli dari seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiarsabran beserta Forkopimda. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan selaku Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kalimantan Tengah
mengapresiasi kepada pemerintah daerah dan para panitia atas terselenggaranya turnamen bola voli ini. Ia menyebut bahwa turnamen ini bukan sekedar kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan serta pengembangan olahraga dan menjadi langkah awal bagi lahirnya bibit atlet berbakat dari Kalimantan Tengah yang kelak dapat bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Polsek Prembun menggelar bakti sosial dengan membagikan sembako ke Pondok Pesantren Tahfiz Anak Nurian Bulfurkon di Desa Tersobo dan Pondok Pesantren Al-Muhaji Runawal Ansor di Desa Sidogede, Kecamatan Prembun. Pondok pesantren mengapresiasi program sosial tersebut karena dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan harian para santri. Dan dengan adanya kegiatan tersebut, santri bisa menikmati makanan yang lebih bervariasi serta bergizi. Kegiatan ini bermula dari gerakan yang diinisiasi oleh Kapolsek Prembun AKP Tugiman yang berkolaborasi bersama komunitas pedagang pasar Prembun untuk bersama-sama menyalurkan bantuan. Dari kegiatan tersebut, program humanis semakin berkembang. Kapolsek Prembun AKP Tugiman mengatakan kegiatan sosial ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan diharapkan semakin banyak pedagang maupun masyarakat yang tergerak untuk menitipkan sebagian rezekinya demi membantu sesama, khususnya para santri di pondok pesantren. Pemirsa, Polda Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi program makan bergizi gratis di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri. Program ini merupakan prioritas nasional pemerintah untuk memenuhi gizi anak-anak Indonesia. Halo Sobat Polri, masih bersama saya dengan Brigda Dewi Sirobi. Saat ini tanggal 30 September 2025, Polda Kepulauan Riau melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi program makanan bergizi gratis di Polda Kepulauan Riau. Polda Kepulauan Riau melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi program makanan bergizi gratis. Kegiatan ini digelar di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri pada Selasa 30 September 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin, serta Kepala BPOM Kota Batam, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, perwakilan Dinas Kesehatan dan para Kapolres dan Kapolresta, serta 68 perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Sekota Batam. Dalam sambutannya, Kapolda Kepri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir, terutama petugas SPPG yang selama ini berada di garda terdepan pelayanan gizi bagi anak-anak. Program makanan bergizi gratis merupakan komitmen negara untuk memenuhi gizi anak agar tumbuh sehat dan cerdas menuju generasi emas Indonesia 2045. Saat ini Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki 127 unit SPPG dan masuk ke dalam 5 besar pelaksana terbanyak di Indonesia. Rakor ini sekaligus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi, menyamakan persepsi dan menyusun strategi pelaksanaan program. Mulai dari penentuan target penerimaan manfaat, distribusi merata hingga kualitas pelayanan yang mengacu pada standar gizi dan keamanan pangan. Mereka mendapatkan makanan. Nah, ini juga lagi kita pastikan apakah sumbernya dari SPPG atau dari bahan makanan jajanan itu. Nah, oleh karena itu untuk menghindari kejadian-kejadian serupa, maka kami adakan pertemuan evaluasi dengan SPPG yang ada di Kepri ini, kemudian setelah berkoordinasi dengan pimpinan BGN yang ada di Kepri, dan kami juga mengajak Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian BPOM untuk bersama-sama memonitor dan menjamin serta meyakinkan bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis itu berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Kapolda menegaskan keberhasilan program makan bergizi gratis ini hanya bisa terwujud dengan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat. Program MBG ini bukan sekedar seremonial, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.
Rapat koordinasi ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas program MBG di Kepulauan Riau. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena Presisi Siang akan segera kembali.